wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan karunia dari Allah, maka kita diberi kesempatan untuk berkumpul di sini guna menerima penyampaian aksi nyata penerapan dan diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu CGP Nofrika Yanti. Tidak lupa selawat dan junjungan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja memasuki acara sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 09 Sumber. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa kata penghormatan, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikannya limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita bisa melaksanakan atau menghadiri acara presentasi aksi nyata daripada Ibu Nofrika Yanti. Salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, Bapak Ibu yang hadir, pada hari ini Ibu Nofrika Yanti akan melaksanakan presentasi dari modul 1.4-nya, di mana di sini ini adalah kelanjutan dari kegiatan daripada guru penggerak. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan paparan daripada presentasi daripada Ibu Nofrika Yanti. Untuk itu, di sini saya akan membuka acara presentasi daripada Ibu Nofrika Yanti dengan mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Acara presentasi resmi kita buka. Nah, Bapak Ibu yang hadir, sekarang marilah kita menyaksikan paparan daripada Ibu Nofrika Yanti. Dan sebelumnya saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyampaian aksi nyata penerapan dan diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu CGP Nofrika Yanti. Kepada Ibu Nofrika Yanti kami persilakan. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan dan nikmat untuk hadir pada siang ini dalam rangka mendengarkan paparan aksi nyata dari saya sendiri Nofrika Yanti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar, yang mana pada hari ini akan menyampaikan diseminasi dan penerapan aksi nyata modul 1.4. Kemudian selawat beserta salam tak bosan-bosannya kita kirimkan
buat Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yakninya Al-Quran dan hadis. Baiklah Bapak Ibu, untuk penyampaian materi ini alangkah baiknya kita saling kenal mengenal dulu Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan kurikulum vitae saya, yaitu yang pertama nama Nabri Kayanti SPD, kemudian tempat tanggal lahir di Tanjung Barula 19 November 1985, kemudian alamat Jorong Kapalokoto, Nagari Tanjung Barula, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian riwayat pendidikan, yang pertama saya mulai dari SD, yaitu SD 18 Tanjung Barula dari tahun 1992 sampai 1998. Kemudian lanjut MTSN Batu Tebal dari tahun 1998 sampai tahun 2001. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan Keman Kota Baru Padang Panjang dari tahun 2001 sampai tahun 2004. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk melanjutkan kuliah ke D2 PGSD MI UMSB Padang Panjang. Masuk dari tahun 2004 dan tamat tahun 2006. Kemudian lanjut S1 UT UP BJJ Padang tahun 2011 sampai 2014. Kemudian riwayat mengajar, yang pertama yaitu saya mulai honor di MIUT Tawani Padang Panjang, yaitu dari tahun 2007 sampai tahun 2009. Kemudian alhamdulillah saya mendapat rezeki dari Allah, lulus tes CPNS, kemudian ditempatkan di UPT SDN 15 Mawar, Kecamatan Lintau Buah Utara, yaitu dari tahun 2009 sampai 2014. Dan dari tahun 2014 saya diberi SK pindah dari atas permintaan sendiri dari UPT SDN 15 Mawar, kemudian pindah ke UPT SDN 09 Sumpur sampai dengan sekarang. Barangkali perkenalan diri saya hari ini cukup demikian Bapak Ibu. Kemudian saya CGP pada hari ini akan menyampaikan aksi nyata diseminasi dan penerapan budaya positif. Kemudian tujuannya bukan untuk menggurui dari Bapak Ibu, cuma kita di sini saling berbagi dan saling berkolaborasi demi peningkatan pendidikan anak-anak bangsa kita untuk masa yang akan datang. Baiklah Bapak Ibu, untuk mencairkan suasana dan agar kita lebih bersemangat mengikuti presentasi ini dari awal sampai akhir, kita akan melakukan ice breaking dulu. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Kita akan melakukan gerakan ya Bapak Ibu. Senam. Kita ikuti gerakannya Bapak Ibu. Ayo kita bergerak. Gerakan transisi yang menyenangkan.
Ibu, sekarang kita lanjut kepada acara intinya. Ada jelas Pak Ibu? Dan jelas ya. Aksi nyata berbagi modul 1.4 budaya positif oleh Nofrika Yanti SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Ya, sekarang mengajar di UPT SDN 09 Sumpur, Kecamatan Batikua Selatan. Kemudian pada slide yang pertama, Bapak Ibu perhatikan di sana ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kemudian yang keempat, sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi? Nah, itu pertanyaan pemantik. Yang pertama, sebelum kita mempelajari modul 1.4 atau budaya positif, ada Pak Ibu yang ingin menanggapi? Ya, terima kasih banyak Bu Fitrianis. Untuk pernyataan yang pertama, kalau menurut saya itu jawabannya tidak. Demikian juga untuk pernyataan yang kedua, itu juga jawabannya tidak. Untuk pernyataan yang ketiga, jawabannya iya. Kemudian untuk segitiga yang keempat, saya belum begitu paham. Ya, kita beri aplaus untuk Bu Fitrianis yang telah memberikan tanggapannya. Baiklah Pak Ibu, pada kesempatan kali ini, itulah tujuan kita berkumpul. Kita akan memaparkan materi tentang budaya positif yang mana didahului atau diawali dengan pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagus sekali jawaban dari ibu kita, Bu Fitrianis tadi, karena dengan hukuman itu belum tentu dapat mendisiplinkan anak, karena kita meninggalkan bekas yang membuat anak mentalnya terpukul. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau ini bisa jadi bisa, tapi tapi sesuai dengan tujuan dan manfaatnya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Barangkali di sini bisa. Kemudian yang keempat, sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi? Baiklah Pak Ibu, mentalnya terpukul. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau ini bisa jadi bisa, tapi tapi sesuai dengan tujuan dan manfaatnya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Barangkali di sini bisa. Kemudian yang keempat, sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi? Baiklah Pak Ibu, pada hari ini kita akan membahas materi tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 topik eksplorasi konsep dalam modul 1.4 budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang
kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. 6, restitusi. Segitiga restitusi. Barangkali pemaparan materi ini baru kita dengar pada kali ini ya Bapak Ibu. Pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan 6 topik dalam eksplorasi konsep modul 1.4 tentang budaya positif. Seperti yang kita perhatikan dalam slide yang ditampilkan, disiplin positif. Makna disiplin positif adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian kita tidak bisa mengontrol orang lain sebelum kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Apakah itu kenyataan Bapak Ibu? Ya. Jadi yang harus kita kontrol dulu mulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Karena tanpa kita mengontrol diri kita sendiri, tanpa kita mendisiplinkan diri kita, kita tidak bisa mendisiplinkan orang lain. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Yang pertama yaitu teori motivasi. Ya, apa tujuan disiplin positif ini? Motivasi ekstrinsik, yaitu dari luar. Yang pertama, menghindari hukuman. Jadi kalau kita disiplin, kita bisa menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Imbalan ini bisa berupa pujian dan penghargaan. Kemudian motivasi intrinsiknya, yang ketiga yaitu kalau kita disiplin, kita bisa menghargai diri sendiri. Kemudian menerapkan nilai-nilai kebajikan universal dan bisa memunculkan keyakinan kelas. Kita lanjut pada yang ketiga, disiplin positif, model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini akan melahirkan 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, dan kelima manajer. Kemudian segitiga restitusi. Nanti kita coba menjelaskan apa arti dari segitiga restitusi itu Bapak Ibu. Tujuan segitiga restitusi ini yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, 3 menanyakan keyakinan. Ini juga termasuk langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar, ya, kebutuhan dasar manusia. Jika kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka terjadilah pelanggaran-pelanggaran. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama penguasaan, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Baiklah Bapak Ibu, untuk rincian berikutnya, budaya positif atau ekosistem positif itu harus kita mulai dari diri dulu Bapak Ibu. Yang mana guru mengamati bagaimana sistem rancangan yang ada di sekolah, sehingga kita bisa menciptakan lingkungan positif yang dapat mendukung murid
menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seperti seorang petani. Jadi guru ini diibaratkan sebagai seorang petani, yang mana murid kita ibaratkan dengan padi. Kita sebagai guru hanya bisa menuntun tumbuhnya padi. Jadi murid kita itu kita ibaratkan seperti padi, yang mana kita dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang dapat mengganggu tanaman padi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu perubahan paradigma. Seperti yang Bapak Ibu amati, itu ada kepalan tangan. Kita ibaratkan seperti contoh, jika Bapak Ibu mempunyai sebuah benda yang berharga, yang mana kita tidak mau memperlihatkan kepada orang lain, tentu kita akan tetap bertahan untuk menahan, untuk menyembunyikan benda-benda berharga tersebut dalam kepalan tangan kita. Begitulah ibaratnya dengan murid-murid kita. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu sesuai dengan kehendak kita tanpa kita memberikan pemahaman secara baik kepada murid. Kita tidak bisa membujuk, mengancam atau menghardik serta merayu murid seenak hati kita untuk membuka kepalan tangan tersebut. Kemudian kita lanjut yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ini yang dikatakan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, dan agama maupun latar belakang. Maksudnya nilai-nilai universal di sini dapat diterima dan dapat dilakukan oleh orang banyak. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser tentang teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia biasanya kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu kita ingin menciptakan seorang pendidik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian kita bisa menciptakan peserta didik yang mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian eksplorasi konsep teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini yang kita yang kurang jelas oleh Bapak Ibu tadi ya Bapak Ibu. Kita mulai dulu dari teori motivasi perilaku manusia. Apa tujuannya kita memotivasi perilaku manusia? Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini masih motivasi eksternal.
Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah yang akan menjadi motivasi internal tujuan disiplin positif. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya, dia menyatakan merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi intinya di sini ya Pak Ibu, untuk menerapkan nilai-nilai disiplin itu kita mulai dari memerintah diri kita sendiri dulu, baru kita bisa memerintah orang lain, termasuk kepada murid-murid kita. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi ya bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang lain seperti apa yang ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi maksudnya di sini ya Pak Ibu, proses restitusi itu kita tidak bisa langsung memvonis murid bersalah jika dia bersalah. Kita sebagusnya yang pertama yang akan kita lakukan adalah ini dia. Ini yang restitusi ya. Ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menembus kesalahan. Jadi murid di sini bukan berarti untuk menembus kesalahannya, tetapi dia belajar untuk belajar dari kesalahan. Kita sebagai guru tidak boleh memvonis murid jika dia bersalah langsung kita hukum. Itu tidak boleh ya Pak Ibu dalam proses restitusi. Kita harus mentanamkan dalam diri murid tersebut dulu. Misalnya kita bertanya, apakah yang anak ibu lakukan itu benar atau salah? Jadi kita gali dari dalam diri mereka. Jika mereka jawab salah, baru anak itu akan menyadari dengan dirinya sendiri bahwa perbuatannya itu dibenarkan atau tidak. Jadi kita bisa menanamkan keyakinan diri kepada mereka, sehingga kita tidak terkesan mencap anak tersebut bersalah karena kita guru yang menghukum, tetapi kita tanya kepada murid sehingga mereka dengan penuh kesadaran menyatakan diri mereka salah, kemudian mereka berjanji akan memperbaiki diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, apa tuh ciri-ciri restitusi itu? Yaitu memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Kemudian 4, restitusi itu bersifat menuntun. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi bukan menghukum. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya apa? Kita akan mengembalikan murid kepada jati dirinya yang baik tanpa kita memaksa atau memberikan hukuman yang menyakitkan kepada murid. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kemudian sebelum kita di tahun ajaran baru ya Pak Ibu, sebelum kita masuk pada penyampaian materinya, kita harus terlebih dahulu membuat sebuah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas kita buat? Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa peraturan itu biasanya sifatnya memaksa dan sifatnya memihak, hanya berpihak pada satu orang yang memberi perintah, tanpa memperhatikan rasa terpaksanya orang yang diperintah. Itu
Itulah sifat dari aturan. Tetapi kalau sifat dari keyakinan kelas itu dasarnya atas kesepakatan bersama, murid tanpa merasa terpaksa atau terbebani. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai kendaraan roda 2? Ya, ini supaya kita selamat ya Bapak Ibu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter, itu juga untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini unsurnya ini adalah peraturan-peraturan yang harus kita patuhi. Kemudian kita mengetahui bahwa kalau dulu namanya peraturan kelas. Peraturan kelas ini umumnya sifatnya agak keras ya Bapak Ibu. Misalnya tidak boleh datang terlambat misalnya. Itu biasanya agak menakutkan rasanya bagi murid. Bisa kita ubah kalimatnya menjadi keyakinan kelas, kesepakatan bersama di kelas kita buat dengan kalimat datang tepat waktu. Jadi itu kalimat keyakinan kelasnya. Jadi di sini bahasanya kita perhalus sehalus mungkin sehingga anak-anak tidak terkesan dipaksa atau tidak merasa bosan dengan aturan yang kita buat. Kemudian dari peraturan kelas itu kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kita minta pendapat kepada murid apa saja keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Kemudian setelah kita susun keyakinan kelas di awal tahun pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6, dari keyakinan kelas tersebut akan muncullah lingkungan yang positif di lingkungan sekolah kita. Kemudian baru menjadi budaya positif jika dikembangkan terus menerus. Nah, ini contoh kesepakatan kelas yang bisa kita buat Bapak Ibu. Yang pertama, ini Bapak Ibu coba perhatikan, datang ke sekolah tepat waktu. Mungkin kalimatnya lebih halus daripada tidak boleh datang terlambat. Nah, kalau tidak boleh datang terlambat itu masih aturannya Bapak Ibu. Tapi kalau kalimatnya datang ke sekolah tepat waktu, itu sudah bunyi kalimat keyakinan kelas. Kemudian awali pembelajaran dengan berdoa, kemudian belajar dengan merdeka dan bahagia, kemudian siap kerja mandiri dan kolaborasi, peduli sesama. Itu adalah beberapa contoh keyakinan kelas yang bisa kita buat di kelas kita masing-masing. Nah, ini adalah perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama, peraturan selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Nah, ini kalimat untuk keyakinan kelasnya adalah mari kita terapkan rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini untuk kalimat keyakinan kelasnya kita buat menghormati orang lain. Kemudian hadir ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, di sini kita buat keyakinan kelasnya dengan memperhalus kalimatnya, yaitu menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini keyakinan kelasnya jaga kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, kalimat keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Jadi kuncinya apa Ibu? Apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan cenderung memakai kata larangan-larangan di awal kalimatnya, dan sifatnya ini terlalu keras dan memaksa. Untuk keyakinan kelas itu ciri-cirinya kalimatnya sangat halus sehingga tidak berkesan memaksa anak, tetapi menggali diri dari dalam diri anak agar mereka memiliki keyakinan dalam diri mereka
beri penghargaan, dia akan merasa kurang percaya diri. Kemudian penghargaan juga dapat mematikan kreativitas. Nah, jadi kalau pengetahuan kita selama ini, kalau penghargaan itu selalu meningkatkan kreativitas. Ternyata Bapak Ibu, memberikan penghargaan yang terlalu berlebih-lebihan itu juga dapat mematikan kreativitas Bapak Ibu. Jadi intinya di sini anak-anak cuma mengharapkan penghargaan tanpa untuk meningkatkan inovasi-inovasi dalam diri mereka. Cuma mereka mengharapkan penghargaan saja. Kemudian penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Nah ini Pak Ibu, tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Nah ini yang telah kita bahas tadi dari awal. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Bu Asdi? Ya benar sekali Pak Ibu, itu hukuman. Jadi ya Pak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, soalnya anak itu terlambat, kita suruh dia mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Ini termasuk hukuman. Jadi dalam ilmu keyakinan kelas dari budaya positif Bapak Ibu, ini tidak baik untuk kita terapkan. Jadi ini boleh kita ansur-ansur menghilangkannya ya Pak Ibu, karena antara hukuman dan konsekuensi itu artinya berbeda. Hukuman itu sifatnya memaksa dan keras, kemudian anak cenderung merasa tersakiti ya Pak Ibu. Tapi kalau konsekuensi, dia sifatnya memikat, tetapi ini sesuai dengan kesepakatan bersama, tanpa anak-anak merasa tertekan atau merasa tersakiti. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi Pak Ibu? Ya, ini masih hukuman. Karena ini juga sifatnya menghukum. Apa hubungannya antara terlambat hadir ke sekolah dengan mengelilingi lapangan basket 2 kali? Kecuali dia ketika jam pelajaran olahraga. Bisa jadi kita membuat konsekuensi ketika jam pelajaran olahraga, jika tidak hadir dalam waktu yang telah ditentukan, kita bisa lari 2 kali keliling. Misalnya dalam jam olahraga itu konsekuensi ya Bu. Tapi kalau datang terlambat ke sekolah, kemudian anak disuruh lari 2 kali putaran lapangan basket, itu termasuk hukuman. Ini hal yang tidak baik kita terapkan. Kemudian kita lanjut menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Di sini ya itu konsekuensi ya Pak Ibu. Karena berani berbuat, kita juga harus berani bertanggung jawab. Itu termasuk konsekuensi ya Pak Ibu. Ini bisa kita terapkan ya Pak Ibu, karena ini bukan termasuk hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk konsekuensi ya Pak Ibu. Ini bukan hukuman. Seperti yang tadi, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Karena selama ini kita beranggapan ya Pak Ibu, anak-anak harus memakai sepatu hitam. Jadi ya Pak Ibu, kita tidak boleh langsung menghukumnya. Kita boleh menanya dulu kepada murid. Barangkali sepatu hitamnya robek atau sepatu hitamnya hilang. Jadi kita jangan langsung menghukum murid. Kalau kita langsung menghukum murid, ini kurang tepat tindakan kita sebagai pendidik. Kemudian melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini yang dikatakan dengan konsekuensi tadi ya Pak Ibu. Barangkali antara guru PJOK dengan murid sudah sepakat untuk melaksanakan konsekuensi ini. Kemudian kita lanjut pada kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jika
terjadi berbagai penyimpangan atau rasa ketidakpuasan diri ya Pak Ibu. Yang pertama yaitu kita butuh untuk bertahan hidup. Nah, makanya di sini kita sebagai manusia butuh bertahan hidup. Baik kita disuruh untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita sehingga kita bisa bertahan hidup. Kemudian kita butuh kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Kemudian kita butuh kesenangan. Jadi Bapak Ibu walaupun kita sibuk dengan berbagai segala aktivitas, apalagi pada zaman sekarang ini, ya kita sebagai guru dituntut untuk bekerja secara optimal sesuai dengan profesional kita sebagai guru. Namun kita juga butuh kesenangan yang dapat membuat perasaan dan hati kita enjoy. Kemudian kita sebagai manusia juga butuh penguasaan diri, yaitu kontrol diri emosional. Kemudian kebebasan. Maksud kebebasan di sini ya Pak Ibu, kita diberi kebebasan untuk menjadi manusia yang kreatif dan yang inovatif. Jadi di sini bukan berarti kebebasan untuk melakukan pelanggaran ya Pak Ibu. Kemudian kita lanjut ya, 5 posisi kontrol. Ya di sini 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan, yaitu kita sebagai penghukum. Sebagai penghukum biasanya guru ini suka menghardik-hardik atau menyalahkan peserta didik tanpa bertanya lebih lanjut dulu kepada peserta didik. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Jadi di sini biasanya gurunya suka langsung mencap murid berbuat salah tanpa mengkaji lebih lanjut apa yang menjadi murid melakukan perbuatan yang salah tersebut. Kemudian ini biasanya disebut dengan identitas gagal kita sebagai pendidik. Kemudian untuk menjadi pendidik yang berhasil atau sukses itu kita mengharapkan ya murid itu kita anggap sebagai teman. Yang pertama kita membuat ya alasan-alasan untuk muridnya. Jadi di sini kita menganggap murid sebagai teman, tetapi tetap memperhatikan batasan-batasan yang mana murid tetap menghormati ya, atau menghargai guru. Kemudian kita sebagai guru bersifat pemantau. Ya, ini sifatnya kita memantau perbuatan murid. Jika salah kita pantau dulu, kita amati dulu. Nanti setelah itu baru kita tegur, kita nasihati murid tersebut. Dalam hal ini kita menasihatinya tidak langsung menghukum murid, tetapi memantau dan mengkaji lebih dalam apa yang menjadi penyebab murid melakukan pelanggaran atau tidak disiplin. Kemudian posisi guru sebagai manajer. Ini posisi identitas berhasil atau sukses yang lebih bagus Bapak Ibu. Di mana guru ditempatkan sebagai manajer. Di sini guru bersikap menerapkan restitusi, ya restitusi segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu, segitiga restitusi, di mana jika ada murid melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi kita tidak boleh langsung menghukum peserta didik kita tanpa kita menstabilkan terlebih dahulu apa permasalahan yang sedang dihadapi atau yang menjadi masalah bagi murid kita. Kemudian validasi tindakan yang salah, ya menanyakan kepada murid supaya tindakan yang dilakukan oleh murid itu valid atau tidak. Di sini kita diminta untuk menanyakan kepada murid kira-kira yang dilakukannya itu benar atau
murid walaupun perbuatan itu memang salah. Tapi kita tanya kepada dirinya sehingga dia bisa mengeluarkan pendapat. Kemudian nanti yang terakhir pada segitiga restitusi ini kita menanyakan keyakinan. Di sini kita akan menanyakan nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati sebelumnya dalam keyakinan kelas yang telah kita buat pada awal tahun pelajaran. Kemudian kita bisa bertanya kepada murid, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seandainya mereka mengakui kesalahan mereka dan mereka meyakini apa yang mereka lakukan itu salah, barangkali ini bisa menjadi solusi terbaik jika ada murid atau peserta didik melakukan kesalahan. Jadi ini akan bisa membuat murid menyadari langsung dari dalam diri mereka apa yang telah mereka perbuat itu memang salah, tanpa guru merasa membebani atau menekan murid jika melakukan sebuah kesalahan. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kali ini. Kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Kita persilakan kepada Rufit pembicara menyampaikan kepada Bapak Dodo. Demikianlah pernyataan yang oleh Ibu Nurika Yanti tentang nilai budaya. Selanjutnya, jika ada dari Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan lebih jelas tentang penyampaian dari Ibu Nurika tadi, untuk itu kami persilakan. Izin bertanya Bu Nurika Yanti. Silakan Ibu Mila. Ya, silakan Ibu Mila. Kira-kira kapan keyakinan kelas itu bisa kita buat? Terima kasih. Ya, baiklah Bu Mila, terima kasih atas pertanyaannya. Keyakinan kelas itu kita buat, keyakinan kelas itu kita buat yang lebih efektif itu di awal tahun pelajaran, Bu Mila. Di mana sebelum kita menyampaikan materi pelajaran, kita buat dulu kesepakatan kelas sehingga murid-murid kita itu akan merasa bertanggung jawab secara mandiri dalam menjalankan keyakinan yang telah disepakati sebelumnya dan pada awal tahun pelajaran, sehingga mereka tidak merasa terbebani atau merasa terpaksa jika melakukan sebuah kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran. Barangkali itu jawabannya Bu Mina. Terima kasih Ibu. Jawabannya sudah. Ya, terima kasih juga Bu Mina. Masih ada dari Bapak Ibu yang lain? Silakan. Ya, silakan. Terima kasih kepada kita. Tadi pada materi mengenai kebutuhan dasar manusia saya masih kurang paham. Mohon penjelasannya kembali, apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia tadi. Terima kasih. Kita jawab langsung saja ya Pak Ibu. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Asmi yang telah menanyakan kepada saya apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan dasar manusia ini tidak kita penuhi, maka akan terjadi kontra diri dan pelanggaran yang cenderung negatif. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan atas kesenangan, kemudian kebutuhan atas penguasaan. Ini bisa jadi kita mempunyai sebuah kekuasaan. Kemudian ada kebutuhan untuk berbuat kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya bukan
bukan kebebasan tanpa kontrol ya Bu. Ini kebebasan untuk mengeluarkan sebuah inovasi-inovasi, pembaruan-pembaruan atau ide-ide kreatif yang bisa meningkatkan untuk pendidikan Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian Bu Asni. Masih ada pertanyaan lain dari ibu-ibu? Bu Sari. Ya, silakan Bu Sari. Izin bertanya Bu, apa saja 3 langkah segitiga restitusi? Ya, terima kasih Bu Sari. Pertanyaannya cukup bagus. Apa saja yang menjadi langkah-langkah dalam segitiga restitusi? Seperti yang telah dijelaskan tadi, ada 3 langkah dalam penyelesaian suatu kasus segitiga restitusi. Seperti yang kita amati pada slide yang ada tersebut, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika ada murid kita melakukan kesalahan, kita berikan kalimat seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, sehingga bisa membuat dirinya stabil tanpa merasa tertekan atau takut ketika kita menyelesaikan masalahnya. Kemudian kita menjelaskan bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, di mana kita menekankan kepada murid, menegaskan kamu tentu punya alasan mengapa kita melakukan hal tersebut. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kita bertanya kepada murid seperti itu ya Bapak Ibu. Misalnya, jika ada murid emosional atau marah-marah ketika ada temannya menyontek, kita tidak boleh langsung marah kepada murid yang melakukan sifat tersebut. Tentu yang pertama kita melakukan menstabilkan identitas. Kita tanya kepada murid, kita jelaskan kepada mereka bahwa kesalahan yang mereka lakukan ini juga pernah dilakukan oleh orang lain, sehingga mereka tidak merasa takut atau bosan. Kemudian kamu tentu punya alasan, kita tanyakan seperti itu. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu marah-marah atau melakukan tindakan tersebut kepada teman. Setelah dia menjelaskan secara jelas, tentu kita bisa mengambil menanyakan keyakinan diri kepada mereka. Apakah nilai-nilai yang telah kita sepakati ketika kita membuat keyakinan di kelas? Apakah kita boleh marah-marah, emosi? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tegaskan kepada murid-murid kita, kamu itu ingin menjadi orang yang bagaimana? Kemudian jika murid menjawab, ya, saya telah melakukan kesalahan, Ibu misalnya. Kemudian kita tanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Mungkin murid-murid akan ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita buat, yaitu kita tidak boleh melakukan sifat emosional atau marah-marah ketika ada teman melakukan sebuah kesalahan. Kemudian kita jelaskan kepada murid apakah marah-marah itu baik atau tidak. Kita tanya kepada murid, jika dia menjawab tidak baik, maka akan muncul dalam dirinya sebuah keyakinan ya. Di sini keyakinan di sini bukan keyakinan yang pada yang sifatnya keagamaan ya Pak Ibu, tapi di sini keyakinan dalam pembentukan karakter diri atau akhlak diri peserta didik. Kemudian jika dia menjawab, oh ya itu perbuatan yang tidak baik dan dilarang, Bu, kata dia melakukan, tentu sudah tertanam di dalam dirinya bahwa perbuatan yang dia lakukan itu salah. Jadi di sini baru kita bisa menyelesaikan sebuah masalah tanpa masalah atau menimbulkan kesan yang kurang baik pada peserta didik. Barangkali itu jawabannya Bu Sari, apakah sudah jelas? Sudah puas. Ya Bu Mila, sudah jelas.
Demikian penyampaian dari Ibu Nurul Kayanti. Untuk itu mari kita berikan aplaus. Dengan berakhirnya penyampaian dari Ibu Nurul Kayanti tadi, mudah-mudahan kita bisa ambil pembelajaran dan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita untuk masa selanjutnya. Untuk itu marilah kita tutup acara kita dengan membacakan Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak ibu, kita sekarang akan membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, anak ibu, kesepakatan kelas yang kita buat ini harus kita sepakati dan kita laksanakan bersama-sama. Sepakat anak ibu membuat kesepakatan kelas? Sepakat? Ya. Nah, jadi kalau sudah disepakati jangan dilanggar. Nah, kita laksanakan bersama-sama. Nah, yang pertama. Nah, ayo Fatih, silakan Fatih ke depan. Ayo. Nah, lihat. Yang pertama, coba baca apa kesepakatan kelas yang kita buat. Ya. Tepat waktu. Ya, kesepakatan kelas kita yang pertama adalah masuk kelas tepat waktu. Sepakat atau tidak? Sepakat. Ya, bagus. Kemudian yang kedua, bicara yang sopan dan baik. Setuju? Setuju. Setuju atau tidak? Setuju. Ayo, Gilang maju ke depan Gilang. Nah, bagus duduk. Nah, ini bacaannya, tunjuk nak. Mendengarkan penjelasan guru. Sepakat atau tidak? Sepakat. Sepakat atau tidak nak? Sepakat. Ya, bagus. Kemudian yang selanjutnya menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Sepakat atau tidak? Sepakat. Ya, bagus. Kemudian saling membantu. Mau anak ibu saling membantu? Sepakat? Sepakat. Ya, bagus. Kemudian mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Setuju? Setuju. Nah, itu adalah beberapa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang akan kita laksanakan. Dah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.